Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. This afternoon, our group will present the result of our discussion about word, morphem, and how to distinguish them. But before that, I will introduce our group member. My name is Siti Rikadia Isyarah and my partner is Nadifatul Angel Eka Putri and Roisul Umam. Okay guys, just go to the material. The first material, I will explain about word. Word atau kata. Definition of word. Word is the smallest element of language that can stand alone and have a meaning. Jadi, kata merupakan unsur terkecil dari bahasa yang dapat berdiri sendiri dan memiliki arti. Kata adalah satu elemen bermakna yang berbeda dari ucapan dan tulisan yang digunakan dengan yang lain untuk dibentuk dan biasanya ditampilkan dengan spasi di kedua sisinya saat ditulis ataupun dicetak. In other words, the word is a collection of alphabets A to Z that form a certain meaning or meaning. Dengan kata lain, kata adalah kumpulan abjad dari A sampai Z yang membentuk suatu arti atau makna tertentu. For example, dogs, pen, book, table, and more. Okay, next. Word atau kata juga memiliki karakteristik atau ciri-ciri. The characteristic of word are consists of several letters, has meaning, has a certain function in grammar, can be formed into phrase, clause, or sentence when combined with other words. Nah, jadi kata memiliki ciri-ciri yaitu terdiri dari beberapa huruf, memiliki makna, memiliki fungsi tertentu dalam tata bahasa, dan juga dapat dibentuk menjadi frasa, klausa, atau kalimat apabila digabungkan dengan kata yang lain. Types of word atau jenis-jenis kata meliputi yang pertama noun atau kata benda, for example pen, table, teacher. Yang kedua ada adjective atau kata sifat, for example good, big, red, well. Yang ketiga ada adverb atau kata keterangan, for example quickly, badly. Yang keempat ada verb atau kata kerja, for example do, sing, have. Yang kelima ada connectives atau nama lain dari conjunction atau kata hubung, for example and, but, when. Yang keenam ada pronoun atau kata ganti, for example I, you, they, he, she, some. Yang ketujuh ada preposition atau kata depan, for example to, at, after, on. Yang kedelapan ada determiner atau kata sandang, for example the, to, many. Yang kesembilan ada modal verb atau kata kerja modal, for example sold, would, can, could. The material is definition of morphem. Morphem is the smallest grammatical unit that has meaning. Morphem cannot be divided into smaller form of language which can or cannot stand alone. Jadi, morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang memiliki arti, tetapi morfem tidak bisa dibagi lagi dalam bentuk bahasa yang lebih kecil yang dapat atau tidak dapat berdiri sendiri. Characteristic of morphem. Number 1. Morphem is a word or a part of a word that has meaning. Maksudnya, morfem merupakan kata atau bagian dari kata yang memiliki makna. Number 2. Morphem, it cannot be divided into smaller meaningful segment without changing its meaning or leaving a meaningless reminder. Jadi, morfem itu sudah tidak bisa dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil tanpa mengubah artinya. Number 3. Morphem has relatively the same meaningful segment without changing its meaning in different verbal environment. Jadi, morfem itu terdiri dari satu kata tetapi memiliki banyak makna berbeda sesuai penggunaannya. Type of morphem. First, free morphem is a morphem that can stand alone in the word without being bound by another morphem. Jadi, morfem bebas adalah morfem yang dapat berdiri sendiri menjadi suatu kata tanpa terikat oleh morfem lainnya. Morfem ini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, lexical morphem dan functional morphem. For example, cook, learn, eat,
get, and etc. Second, bound morphem that cannot stand alone because it must be bound with other morphem to become a word. Jadi morfem terikat adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri karena harus terikat oleh morfem lain untuk menjadi sebuah kata yang memiliki makna. Contohnya kata unhappy. Un tanpa happy dia tidak memiliki makna dan dia tidak bisa disebut dengan morfem. Tapi kalau unhappy itu bisa disebut dengan morfem. Nah, morfem ini juga dibagi menjadi dua, yaitu derivational morphem dan inflectional morphem. Next, different of word and morphem, perbedaan kata dan morfem. Number one, a morphem is the smallest meaningful part of a word. Morfem adalah bagian makna terkecil dari sebuah kata. Number two, a word is a separate meaningful unit which can be used to form sentence. Tapi kalau kata itu unit makna yang terpisah yang dapat digunakan untuk membentuk kalimat. Number 3, the main difference is the will. A word can stand alone. A morphem may or may not be able to stand alone. Adapun perbedaan utama bahwa sementara sebuah kata dapat berdiri sendiri, namun sebuah morfem mungkin atau mungkin tidak dapat berdiri sendiri. Materi terakhir yaitu contoh kalimat dari morfem dan kata. Number 1, they are eating noodles at restaurant. Dalam kalimat tersebut terdapat 6 kata, yaitu they are eating noodles at an restaurant. Nah, kalimat ini terdapat kata eating. Eating itu terdiri satu kata, tetapi terdapat 2 morfem, yaitu eat dan imbuhan in. Number 2, my brother plays futsal every evening. Dalam kalimat tersebut terdapat 6 kata, yaitu brother plays futsal every evening. Tetapi dalam kalimat tersebut terdapat 7 morfem, yaitu my brother plays futsal every evening. Jika kalimat ini terdapat kata plays itu terdiri dari satu kata, tetapi terdapat 2 morfem, yaitu play dan imbuhan s. Number 3, Ferry is cooking a meatball in the kitchen. Dalam kalimat tersebut terdapat 8 kata, yaitu Vera is cooking a meatball in the kitchen. Tetapi dalam kalimat tersebut terdapat 9 morfem, yaitu Vera is cooking a meatball in the kitchen. Nah, kenapa kalimat itu untuk 9 morfem? Karena terdapat kata cooking yang terdiri dari satu kata, tetapi terdapat 2 morfem, yaitu cook dan imbuhan dari imbuhan dan imbuhan in. Thank you for your attention. More or less sorry, this presentation of our group may be useful for all use. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.